Assalamualaikum Bu Uki. Waalaikumsalam Bu Mariati. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu Mariati. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Bu Uki. Saya dengar kemarin Bu Uki hari ini mau melakukan coaching ya dengan siapa Bu Uki? Dengan Bu Yayu. Oh dengan Bu Yayu. Baik. Apakah Bu Uki sudah mempersiapkan segala sesuatunya Bu Uki? Sudah Bu. Terima kasih. Sebelum saya coaching Bu Uki dengan Bu Yayu, sebelumnya saya itu mau mengajukan beberapa pertanyaan dulu. Boleh Bu Uki? Boleh Bu Mariati. Ini Bu Uki, Ibu Uki ingin saya itu membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu Uki? Saya ingin mengembangkan kompetensi diri penuh, presence, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan sebagai pendengar aktif. Berarti kompetensi kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan menjadi pendengar yang aktif. Bagian mana yang nanti Ibu ingin saya amati? Saya ingin Bu Mariati nanti itu mengamati saya bagian sebagai pendengar yang aktif. Karena selama ini kan saya rasa saya belum bisa menjadi pendengar yang aktif. Kalau ada orang berbicara, orang ngobrol atau curhat kepada saya itu, saya menatap orang tersebut, namun pikiran saya itu kemana-mana, kesana-kesanahan, bisa fokus. Bisa fokus ya Bu Uki ya. Oh, Jadi Bu Uki nanti menginginkan saya itu mengamati Bu Uki di bagian pendengar yang aktif. Bagaimana nih Bu Uki penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang ingin kita kembangkan? Kalau menurut saya, penilaian saya terhadap kompetensi yang tadi masih berada di level 5 atau 6. 5 mungkin di 5 ya. Berarti Bu Uki itu ingin meningkatkan penilaian ini sampai level berapa Bu Uki? Saya ingin meningkatkan ke level 8 benar ya. Kalau level 8 Biar saya bisa menjadi seorang pendengar. Bu Uki ini meningkatkan sampai ke level 8 menjadi pendengar yang aktif. Terus apa harapan Bu Uki dari observasi yang akan kita lakukan ini? Jadi harapan saya dengan saya bisa sebagai pendengar yang aktif kepada coach saya, nanti saya bisa membantu coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan coach. Itu Mas. Mudah-mudahan nanti proses coaching dapat berjalan dengan lancar Bu Uki. Mungkin sebelum itu kita cukupkan percakapan kita sampai di sini dulu Bu Uki. Selamat melaksanakan coaching dengan Bu Yayu. Terima kasih Bu Mariati. Sama-sama Bu Uki. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam Bu Uki. Selamat siang. Selamat siang Bu Uki. Gimana kabarnya Bu Yayu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Ubi sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat juga Bu Yayu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu Yayu, supaya aktivitas kita berjalan dengan lancar. Ya, Bu Yayu, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya Bu Yayu siang ini. Kira-kira nih Bu Yayu, apa yang ingin Bu Yayu ceritakan, yang ingin Bu Yayu omongin hari ini Bu Yayu? Ini ya, pengalaman saya itu bahkan kemarin itu saya menjumpai anak-anak itu kalau ngomong pakai bahasanya ke bu guru atau ke orang tua atau ke orang tua kok pakai bahasa ngoko itu loh Bu. Bahasa Jawa tapi bukan bahasa Jawa yang common, bahasa Jawa itu ngoko, bahasa Jawa cilik. Saya prihatin sekali, bahkan saya sering bilangin Mas Mbak, kalau nggak bisa pakai bahasa Jawa yang halus, pakai bahasa Indonesia saja. Saya sampai bilang seperti itu. Padahal aslinya
saya kepengen sekali di sekolah saya itu ada pembelajaran khusus agar anak-anak itu bisa bahasa Jawa Kono. Jadi Wong Jawa aja sih hilang Jawa ngaten. Saya masih kebingungan itu Bu, solusinya bagaimana? Oh iya. Jadi ini ya Bu, anak-anaknya dari TK-nya Bu Yayu itu ada beberapa mungkin ya, tidak semuanya ya, itu tidak bisa menggunakan bahasa Jawa Kromo. Jadi Bu Yayu itu pengennya kalau tidak bisa bicara dengan bahasa Jawa yang umum, mending bahasa Indonesia saja daripada moko. Misalnya tidak sopan kayak Bu Yayu ya. Dan Bu Yayu juga pengen ada sebuah pembelajaran itu bahasa Jawa Kromo di kelas yang dijadwalkan seperti itu ya Bu Yayu ya. Selama ini kami ada jadwal penggunaan bahasa Jawa Kromo, dulunya pakai bahasa Jawa Kromo itu ketika di Kamis. Mungkin saya rasa kurang untuk pembiasaan anak-anak untuk penerapannya di kehidupan sehari-hari masih kurang sekali. Berarti itu penerapan bahasa Jawa ya, terutama Jawa yang Kromo itu hanya di hari Kamis. Belum ada pembiasaan sehari-hari mengajarkan anak untuk belajar bahasa Jawa khususnya yang Kromo. Ya. Nah Bu Yayu, dari percakapan kita ini apa yang nanti Bu Yayu ingin dapatkan Bu Yayu? Saya ingin menemukan solusi dari masalah saya tadi. Saya ingin anak-anak itu terbiasa menggunakan bahasa Jawa. Terutama untuk kehidupan sehari-hari, cuma di sekolah saja. Tapi ini karena apa yang kami lakukan selama ini masih kurang. Kalau menurut saya itu tetap semangat saja ya. Nanti pasti anak-anak akan bisa berbahasa Jawa. Nah Bu Yayu, menurut Bu Yayu itu sendiri anak-anak bisa bahasa Kromo itu ciri-cirinya atau ini pencapaiannya itu seperti apa Bu Yayu? Menurut saya anak bisa melakukan untuk dirinya sendiri. Contohnya saya makan itu bukan saya dahar, tapi saya nedi. Pulau nedi maksudnya. Ketika untuk ke orang tuanya, ibu bapak dahar, dulu dahar. Ketika sekarang bermaksud mengatakan aku berangkat ke sekolah, berarti dia akan menggunakan ketik sebagai pulau pangkat. Nah seperti itu. Saya rasa akhir-akhir ini banyak menerapkan bahasa Jawa, terutama untuk anak-anak itu masih Jadi untuk menerapkan ke anaknya sendiri seperti itu anaknya sendiri bagaimana anak bisa memahami tingkatan. Kalau dalam bahasa Jawa kan ada tingkatannya ya Bu ya. Tingkatan untuk dirinya sendiri makan, mandi, terus untuk ke orang yang lebih dewasa kepada gurunya atau kepada orang tuanya itu dahar. Memang bahasa Jawa itu ada tingkatan-tingkatan yang menurut kita semua itu ya, itu ada tingkat kesulitannya masing-masing. Beda dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan semuanya dari tingkatan anak, orang yang lebih dewasa itu cukup satu. Makan semuanya makan, tidur semuanya tidur, mata semuanya mata, melihat semuanya melihat. Tapi kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu tidak, itu ada tingkatannya seperti itu. Nah menurut Bu Yayu sendiri nih ya, dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Yayu itu sekarang posisinya anakku dan Bu Yayu berada di level berapa? sepertinya untuk saat ini masih level 4 ya Bu, karena itu jauh sekali dari ekspektasi saya. Karena kebiasaan sehari-hari mungkin ya di keluarganya juga itu penanamannya itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi anak mengenal bahasa Jawa itu pertama kali yang mereka lakukan dari teman-temannya. Nah
bertaraf mengerti bahasa Jawa tidak hanya sekedar mengerti tapi paham bahwa bahasa Jawa itu nggak sekedar bahasa mutu saja. Itu saya merasa itu jauh dari level yang saya harapkan. Berarti sekarang ya itu anak-anaknya murid-muridnya masih berada di level 4 ya, masih menggunakan bahasa, kalaupun pakai bahasa Jawa itu masih pakai bahasa Jawa umum dan mungkin beberapa pakai bahasa Indonesia sekalian seperti itu. Sebagian besarnya bahasa Indonesia. Bu Yayu itu pengen meningkatkan ke level berapa? Setidaknya ya 7 atau 8 ya Bu, karena itu kayak yang berat menurut saya. Tapi saya ada satu yang membuat saya tuh salut. Saya punya anak didik satu, dia itu pandai sekali menggunakan bahasa Prabu kepada siapapun, bercakap-cakap dengan siapapun, kepada saya, kepada teman-temannya, kepada gurunya, kepada orang tuanya, kepada siapa yang dia jumpai itu dia menggunakan bahasa siapapun. Saya sangat salut sekali, ya Allah, ini anak udah cantik, lembut, padahal keturunan Chinese. Iya. Itu membuat saya merasa termotivasi. Dia saja bisa, kenapa saya tidak? Saya asli Jawa, saya ingin bisa mengenalkan bahasa Jawa ke anak-anak saya. Jadi Bu Yayu itu istilahnya salut, bangga, termotivasi dengan anak tersebut yang notabene-nya itu bukan Orang Jawa. orang Jawa. Iya. Sedangkan teman-teman yang lain, mungkin murid-murid yang lain yang notabene-nya orang Jawa Tulen ya Bu, Iya. orang Jawa Tulen malah pakainya itu bahasa Indonesia. Kalaupun bahasa Jawa juga bahasa Jawa yang nah, menurut Bu Yayu sendiri nih, apa hambatannya Bu Yayu? Saya merasa akhir-akhir ini anak-anak lebih bagus dengan belajar. Jadi apa yang dia tanam itu yang ditiru di apa itu menggunakan bahasa Indonesia gitu. Dan ketika saya bergaul dengan teman-teman di lingkungan sekitar, mungkin orang tuanya saya yakin juga sudah berusaha menggunakan bahasa Kromo, tapi ketika bergaul dengan teman-temannya di lingkungan sekitar, apalagi yang usianya berbeda, dan mereka menggunakan bahasa Moko, jadi anak usia dini yang notabene itu masih mengimitasi, meniru, menyontoh, itu jadi ikut-ikutan yang Moko, yang teman-temannya yang lebih gede itu loh Bu. Jadi aduh, saya kepinginnya itu anak-anak tidak mudah terpengaruh apa yang sudah dilakukan di sekolah dan di rumah itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi hambatannya itu ya Bu, Lingkungan. lingkungan, teman yang mungkin bermainnya itu dengan Gadget. dengan gadget juga seperti itu hambatannya. Kira-kira untuk meningkatkan itu, untuk mengurangi apa istilahnya ya, menghilangkan hambatan itu ya Bu Yayu, itu tolong diceritakan bagaimana Bu Yayu, caranya seperti apa Bu Yayu? Yang sudah saya lakukan biasanya ketika saya berhadapan dengan anak-anak, saya berusaha meskipun dia lebih kecil dari saya, tapi saya bahasanya. Saya menggunakan bahasa Jawa yang Kromo, dan ketika anak-anak berusaha menggunakan bahasa Jawa terhadap saya, meskipun kadang masih tingkatan masih keliru-keliru, saya dandani, saya betulkan, saya tegur, bukan begitu Mas, bukan begitu Mbak. Kalau bahasa itu bukan diterapkan untuk diri sendiri seperti itu Bu. Berarti dengan cara teladan, dandani, memberikan contoh setiap anak mengucapkan apa kira-kira yang masih salah mungkin ya, itu diperbaiki sama Bu Yayu seperti itu. Dan untuk di kelas itu, pembelajaran di kelas menurut Bu Yayu bagaimana Bu Yayu untuk meningkatkan bahasa Kromonya itu sendiri dalam pembelajaran di kelas? Oke, kalau yang untuk kegiatan di opening, saya sudah berusaha menggunakan bahasa Jawa Kromo. Meskipun itu tidak sesuai SOP ya, karena SOP-nya kan bahasa Jawa Kromo diterapkan ketika di hari Kamis. Tapi karena saya sendiri menurut saya itu belum efektif, masih kurang, di keseharian ini saya berusaha menggunakan bahasa Jawa Kromo. Tapi ketika mengenalkan kosakata, di kosakata itu kan mengenalkan
kosakata kan bahasa Indonesia ya Bu. Itu otomatis kami menggunakan bahasa Indonesia. Dan apalagi kami harus mengenalkan kosakata yang baru kepada anak-anak. Tapi nantinya ketika mau pulang kegiatan penutup itu pesan dan kesan dari kami, saya sudah berusaha menggunakan bahasa Jawa yang proper juga. Berarti itu yang dilakukan Bu Yayu ya Bu Yayu, openingnya sudah memakai bahasa Jawa Kromo walaupun dalam SOP keseharian tidak ada adanya di hari Kamis, tapi Bu Yayu menyisipkan bahasa Jawa Kromo itu setiap harinya, dan Bu Yayu juga mengenalkan kosakata baru yang menggunakan bahasa Jawa Kromo. Ada lagi mungkin Bu Yayu? Melalui lagu Bu, saya juga mengenalkan kosakata bahasa Jawa Kromo juga melalui lagu. Biasanya anak TK kan senang ya kalau ada nada-nada yang yang didengar itu mereka lebih cepat menghafalkan. Melalui lagu kami mengenalkan anggota tubuh keseluruhan dari anggota tubuh tapi menggunakan bahasa Jawa Kromo. Dan harapan kami nantinya ketika anak masuk SD, di SD ada pelajaran bahasa Jawa tidak tergagap-gagap sekali menjumpai pelajaran. Bagus sekali ya Bu Yayu, keren sekali menurut saya. Nah dari mungkin 3 ini ya Bu, openingnya pakai bahasa Jawa yang Kromo, terus mengenalkan kosakata baru dalam bahasa Jawa Kromo, dan melalui lagu, pengenalan bahasa Jawa Kromo melalui lagu. Di antara ketiga ini menurut Bu Yayu yang paling efektif menurut Bu Yayu itu yang mana Bu Yayu? Melalui lagu. Mudah sih. Cuma dari sekian usaha tadi saya kok masih kurang karena keterbatasan ilmu saya dalam penyampaian, karena juga belum ada kurikulum yang memadai untuk menyisipkan bahasa Jawa itu ke dalam pembelajaran TK. Saya rasa usaha saya masih kurang ya. Masih kurang ya? Iya. Mungkin masih ada cara lain seperti itu Bu Yayu yang bisa dilakukan? Saya ada gambaran ke depannya, saya ingin sekolah lagi, terutama saya ingin mendalami pembelajaran bahasa Jawa. Karena kemarin itu sempat ditawari, cuma terhambat, ada 1-2 hal yang harus saya patuhi. Lalu insya Allah setelah kegiatan proses pendidikan guru penulis selesai, saya akan ikut program itu namanya Pawiyatan. Dan itu menurut saya keren sekali, saya akan ikuti meskipun dengan biaya sendiri. Dan akhir-akhir ini tuh ada yang terbaru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara itu pengenalan sosialisasi mulai bahasa Jawa anak usia dini. Nah itu yang sedang saya tunggu-tunggu. Berarti Bu Yayu sedang ini rencananya itu ingin sekolah lagi ya Bu Yayu, selain yang ketiga tadi itu sudah disebutkan di depan, Bu Yayu ingin sekolah lagi, sekolah Pawiyatan itu yang khusus bahasa Jawa Kromo. Mudah-mudahan dilancarkan nanti langkahnya Bu Yayu ke depan. Dan ada lagi wacana ya Bu Yayu, ada wacana dari pemerintah adanya mulok bahasa Jawa, semoga bisa membantu murid-muridnya Bu Yayu bagaimana belajar bahasa Jawa seperti itu Bu Yayu. Nah dari kesekian tadi menurut Bu Yayu nih, adakah orang yang bisa membantu langkahnya Bu Yayu? Ada. Siapa Bu Yayu? Terutama sekali kepala sekolah untuk memberikan SOP terbaru bagaimana penerapan bahasa Jawa di sekolah dalam kehidupan sehari-hari, dalam memberikan contoh yang baik kepada guru-gurunya dalam menggunakan bahasa Jawa itu bahkan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang sangat membantu saya rasa sangat membantu saya itu rekan sekelas saya. Jadi guru pendamping saya juga membiasakan bahasa Jawa Kromo juga. Lalu kemudian saya hanya berharap semoga itu kurikulum bahasa Jawa betul-betul terrealisasi yang sekarang sedang disosialisasikan di kabupaten. Saya menantikan itu, benar-benar menantikan nanti diseminasinya untuk saya seperti apa. Saya mau langsung taruh, saya mau menimba ilmu di situ. Itu sih Bu. Semoga segera terrealisasi. Amin. Bahasa Jawanya. Ya. Orang yang bisa membantu mungkin kepala sekolah dan rekan sejawat terutama yang ada di kelasnya Bu Yayu itu guru pendamping juga
Mariati, tadi itu dari percakapan kita ya Bu Yayu ya, dengan adanya kurangnya kemampuan muridnya Bu Yayu dalam bahasa Jawa, itu menurut Bu Yayu itu yang langkah yang bisa dilakukan opening pakai bahasa Jawa Kromo, mengenalkan kosakata baru pakai bahasa Jawa Kromo melalui lagu, dan Bu Yayu juga ingin sekolah lagi ya Bu Yayu, sekolah pawiatan, adanya blog bahasa Jawa juga. Semoga langkahnya Bu Yayu ke depan dimudahkan ya Bu Yayu. Dari percakapan kita ini nih Bu Yayu, dari tadi sudah panjang lebar, apa yang didapat nih? Saya merasa tercerahkan nih, saya mendapat pencerahan ke depannya, jadi saya nggak terlalu kebingungan lagi. Setidaknya oh iya, nanti ke depan ada acara ini, oh iya, nanti ke depan saya punya ilmu baru kalau saya mengikuti ini. Jadi saya merasa senang Bu mendapat pencerahan. Iya. Ya, alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan apa yang ingin diinginkan Bu Yayu segera terrealisasi. Mudah-mudahan Bu Yayu semuanya bisa dalam keseharian bisa menggunakan bahasa Jawa Kromo, Kromo Inggil, yang Inggil terutama gitu ya. Sukses selalu Bu Yayu. Terima kasih Bu. Mungkin cukup sekian perbincangan kita hari ini. Bisa dilanjut besok-besok lagi Bu Yayu kalau ada waktu Bu Yayu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Uki sudah melaksanakan coaching dengan Bu Yayu? Alhamdulillah Bu Mariati sudah berjalan dengan baik, lancar tadi proses coachingnya. Alhamdulillah dia sudah berjalan dengan lancar. Tadi Bu Uki sudah bincang-bincang dengan Bu Yayu. Alhamdulillah saya mendengarkan tadi. Ya, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini nih Bu Uki, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Uki sebagai akhir dari proses coaching ini Bu Uki. Bagaimana Bu Uki menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu Uki? Menurut saya itu sudah bisa menjadi benar yang baik tadi dalam proses coaching antara saya dengan Bu Yayu, karena apa ya, menurut saya tadi saya sudah benar-benar mendengarkan Bu Yayu seperti itu, dan topiknya menurut saya juga sangat menarik, jadi saya fokus mendengarkan seterusnya. Berarti menurut Bu Uki itu sudah berada di level berapa ini Bu Uki? Menurut saya dengan proses coaching tadi sudah berada di level 8 yang tadinya menurut saya itu saya berada di level 5 tadi ya Bu ya. Berarti sebelum melakukan proses coaching tadi Bu Uki itu merasa berada di level 5, tapi setelah melaksanakan coaching Bu Uki sudah merasa di level 8. Mengapa demikian Bu? Ya karena tadi saya dari cerita yang sangat menarik dari coach saya itu, awalnya seperti itu ya Mariati. Dari cerita yang sangat menarik, akhirnya saya bisa fokus, ingin tahu lebih dalam lagi. Akhirnya saya bisa mendengarkan, kan mau tidak mau saya juga mendengarkan. Karena seperti itu saya bisa mendengarkan dengan lebih baik, yang saya juga aktif mendengarkan sepenuhnya dari ceritanya coach tadi dari awal sampai akhir. Boleh saya menyampaikan hasil pengalaman saya Bu Uki? Boleh Bu Mariati. Tadi saya itu mengamati coachingnya Bu Uki dengan Bu Yayu dari awal sampai selesai Bu Uki. Semangat sekali. Saya itu tadi mengamati Bu Uki itu sebenarnya itu sudah melakukan proses coaching itu dengan bagus. Bu Uki itu sudah sudah bisa mengembangkan kompetensi Bu Uki itu dalam mendengarkan yang aktif, menjadi pendengar aktif itu ya Bu Uki. Bu Uki itu sebenarnya itu malahan menurut saya itu bukan berada di level 8 lagi Bu Uki. Itu sudah berada di level
9 atau bahkan 10. Jadi Bu Uki itu bisa meningkatkan kemampuan mendengarnya Bu Uki itu, mendengar atau Bu Uki itu bisa diasah lebih bagus lagi Bu Uki, yaitu dengan melakukan coaching selanjutnya. Oh sudah bagus, keren Bu Uki. Terima kasih. Terus tingkatkan lagi Bu Uki. Terus dari proses coaching tadi nih Bu Uki, kira-kira apa yang Bu Uki dapatkan dari proses coaching tadi Bu Uki? Dari proses coaching tadi yang saya dapatkan, saya bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai pendengar yang aktif, dan alhamdulillah dari proses coaching tadi saya bisa membantu coaching untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan coaching sendiri. Seperti itu teman-teman. Oh iya, berarti dari proses coaching tadi Bu Uki itu sudah dapat meningkatkan kompetensi Bu Uki sebagai pendengar yang aktif, dan juga Bu Uki itu sudah mampu membantu si coaching untuk menyelesaikan masalah sendiri Bu Uki. Selamat Bu Uki, sudah selesai melaksanakan coaching dengan bagus dan Bu Yayu. Sebelumnya saya itu minta maaf Bu Uki jika saya itu dalam melakukan proses coaching ini saya itu banyak menyinggung perasaan Bu Uki, tidak benar ya, saya juga banyak kekurangannya Bu Uki, saya mohon maaf. Terus mungkin kalau tidak ada yang bicara lagi, proses coaching ini kita akhiri sampai di sini Bu Uki. Monggo semangat terus Bu Uki. Terima kasih. Nanti kita dapat jumpa di lain waktu Bu Uki. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Uki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.